Kemarin sebuah BMW i5 listrik seharga miliaran dihancurkan massa di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tapi bukan itu yang bikin saya merinding ya. Yang bikin saya merinding itu adalah sebelum itu terjadi sudah ada belasan kasus mobil listrik terbakar, meledak, dan hangus di seluruh Indonesia. Dan tidak ada yang berani jujur membahasnya. Hari ini saya akan jujur membahasnya mengenai mobil listrik. Buat yang belum tahu, 2 hari lalu viral di seluruh media sosial di Indonesia, seorang pengemudi BMW i5 listrik di Kebun Jeruk, Jakarta Barat diduga tabrak lari sehingga warga jadi marah. Mobil itu dihancurkan di pinggir jalan. Sekarang saya mau tanya ke Anda semua. Ini bukan soal tabrak larinya, tapi soal mobilnya. BMW i5 full electric harganya di atas 1,5 miliar. Dan waktu masa mengejar mobil itu tidak ada yang bisa berbuat apa-apa karena mobil itu listrik dan diam. Tidak ada suara mesin, tidak ada peringatan audio, senyap seperti hantu. Dan itulah masalahnya. Dari sekian banyak masalah yang belum pernah dibahas secara jujur di channel manapun di Indonesia, saya mau kasih Anda data, bukan opini, data. Sepanjang 2025 sampai pertengahan 2026 ini sudah terjadi setidaknya belasan insiden kebakaran atau ledakan melibatkan kendaraan listrik di Indonesia seperti BYD diesel berasap di Jakarta Barat, Wuling Air EV terbakar di tengah hujan di Bandung, ada kasus pengisian daya di rumah yang menyebabkan ledakan menewaskan 5 orang di Jakarta Utara, 5 orang meninggal di garasi rumah karena ngecas mobil listrik. Dan tahun ini di Cina terdapat 20 unit mobil listrik hangus terbakar sekaligus di area parkir. 20 unit dalam satu malam. Sekarang pertanyaannya dari saya, kalau rumah kamu terbakar karena ngecas HP yang murahan, kamu pasti langsung buang HP-nya dan beli yang lebih mahal kan? Tapi kenapa ketika mobil listrik yang seharga ratusan juta, orang masih bilang, wah pasti salah pemakainya dan sebagainya? Karena ada yang tidak mau kamu tahu. Ini cara kerjanya. Baterai lithium yang ada di dalam mobil listrik, khususnya yang murah, itu menyimpan energi dalam jumlah yang luar biasa besar. Saat terjadi kerusakan kecil di sel baterai, itu bisa memicu apa yang disebut dengan thermal runaway. Bayangkan kamu menaruh sebuah bola salju ke dalam microwave, panas mulai dari satu titik, lalu menyebar yang lainnya, lalu tidak bisa dihentikan. Satu sel yang rusak itu memicu sel sebelahnya lagi dan sebagainya. Dan dalam hitungan menit, api yang keluar dari baterai lithium itu tidak bisa dipadamkan dengan air yang biasa. Dan faktanya butuh ribuan liter air untuk memadamkan kebakaran baterai kendaraan listrik. Di Indonesia tidak semua pemadam punya kapasitas itu. Dan satu fakta lagi yang lebih mengejutkan, mobil yang sudah terbakar itu bisa menyala kembali bahkan 24 jam setelah api dinyatakan padam karena di dalam baterai itu reaksi kimianya belum selesai. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan nilai investasi kamu jika kamu jadi membeli mobil listrik? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu uang dan investasi. Saat kamu membeli mobil konvensional, misalnya BMW 3 Series bermesin bensin, depresiasi nilainya itu sudah sangat bisa diprediksi. Tahun pertama turun segini, tahun kedua turun segini. Setelah 5 tahun kamu bisa menjual dengan harga yang lebih masuk akal. Tapi mobil listrik ini lebih kompleks, lebih rumit. Pertama, teknologi baterai berubah dengan sangat cepat. Baterai yang kamu beli tahun ini itu dalam 3 tahun sudah ketinggalan 2 generasi. Artinya, mobil listrikmu secara psikologis sudah terasa usang bagi calon pembeli, meskipun kondisi fisiknya masih bagus. Kedua, harga jual kembali mobil listrik bekas di Indonesia masih belum stabil. Tidak ada benchmark yang jelas. Dealer tidak berani kasih harga tinggi karena mereka juga tidak tahu kondisi baterainya. Ketiga, dan ini yang paling jarang orang dibahas, yaitu biaya penggantian baterai. Kalau bateraimu rusak di luar garansi, biaya penggantinya itu bisa mencapai 40-60% dari harga mobil barunya. Contoh, untuk mobil seharga 500 juta, itu berarti kamu bisa keluar 200-300 juta hanya untuk baterai saja. Tiba-tiba mobilmu yang aslinya terasa hemat itu langsung menjadi seperti bom waktu. Sekarang saya harus jujur dari sisi yang lain. Saya bukan anti EV, saya bukan dibayar per pabrikan Jepang atau Eropa untuk bikin konten ini. Saya hanya percaya pada satu hal, informasi yang jujur. Mobil listrik itu teknologi yang sangat luar biasa, saya suka. Untuk penggunaan dalam kota, jarak pendek, tidak ada macet panjang, infrastruktur pengisian yang bagus, EV adalah pilihan yang sangat masuk akal. Tapi di Indonesia, tahun 2026, kita belum sepenuhnya siap. Infrastruktur SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum masih belum merata. Mekanik yang paham sistem kelistrikan EV masih langka. Dan yang paling kritis, regulasi keselamatan baterai untuk kendaraan yang dijual di Indonesia masih jauh di bawah standar yang diterapkan di Eropa atau Amerika. Jadi kalau kamu punya budget 300-500 juta dan mau membeli mobil sekarang,
Menurut saya yang paling cerdas dan bijak adalah mobil hybrid. Kamu dapat efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dari bahan yang murni, bensin yang murni, tanpa resiko baterai yang saya jelaskan tadi. Nilai jualnya kembali jauh yang bisa diprediksi. Tapi saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang berlaku baik untuk mobil listrik maupun konvensional. Mobil bukan sekedar alat transportasi biasa. Mobil adalah representasi visual dari kelas kamu. Dan di dunia bisnis penampilan itu penting. Saya tidak peduli kamu membeli mobil Alphard, BMW, atau Fortuner. Kalau cat mobilnya penuh dengan baret, interior, dan bau apek, dan karpetnya ada noda kopi yang sudah setengah tahun, itu menceritakan sesuatu tentang dirimu sendiri. Di dunia premium, ada sebuah konsep yang disebut dengan presentation value. Nilai presentasi sebuah mobil yang sama, persis spesifikasinya, tapi satu dirawat sempurna dan satu tidak. Bisa berbeda harganya hingga 50-100 juta rupiah. Saya pernah melihat langsung 2 unit BMW 5 series tahun yang sama. Yang satu dijual 350 juta, yang satu dijual 450 juta. Perbedaannya, cat yang satu sudah diproteksi PPF sejak baru dan didetail profesional setiap 3 bulan, 6 bulan. Yang satu dicuci tempat pinggir jalan dan tidak pernah masuk bengkel detailing sama sekali. 70 juta rupiah hanya dari urusan perawatan. Kalau kamu punya uang untuk beli mobil mewah, tapi tidak punya ilmu untuk merawatnya, kamu bukan investor. Kamu hanya orang yang membakar uang dengan gaya. Jadi, kesimpulan dari semua yang saya bahas hari ini, 1. Situasi kendaraan listrik di Indonesia sedang dalam titik kritis. Jangan beli hanya karena ikut tren, beli karena kamu sudah memahami risikonya. 2. Investasi otomotif yang cerdas bukan soal mereknya, tapi soal bagaimana kamu memperlakukannya setelah kamu beli. 3. Mobil yang dirawat dengan benar itu bukan pengeluaran, itu adalah aset melindungi nilainya sendiri. Nama saya Fatikul, dan di channel ini, saya tidak akan berbicara soal mobil bagus. Ini bagus, buat itu bagus, bintang 5, dan semacamnya. Yang akan saya bahas adalah hal-hal yang sebenarnya penting yang seharusnya kamu tahu sebelum kamu membeli keputusan finansial tentang kendaraan. Kalau video ini membuka mata kamu, subscribe sekarang karena video selanjutnya akan jauh lebih dalam dari ini. Dan kalau kamu punya mobil premium dan butuh dirawat, atau showroom yang butuh konten visual berkelas, link ada di bio saya, and let's discuss.